Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak pada pelajaran informatika bersama Ibu Nisfi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Berkembangnya teknologi saat ini menuntut kita untuk memiliki kemampuan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Banyak permasalahan yang kita hadapi harus dipecahkan dengan menggunakan konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional tidak hanya diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ilmu komputer, namun dapat digunakan pula untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, apabila kita akan pergi ke suatu tempat dalam jam tertentu, saat kita mengendarai kendaraan, pastinya kita berpikir untuk menentukan jalur tercepat agar terhindar dari macet. Untuk menyelesaikan masalah, mencari jalur dan alternatif menghindari macet, tentunya kita membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan. Semisal pada smartphone kita Google Map atau Waze atau ada TMT, Polda Metro Jaya, Smart Traffic Controller, dan sebagainya. Munculnya berbagai macam aplikasi petunjuk arah agar terhindar dari kemacetan merupakan salah satu inovasi yang diciptakan dari berpikir komputasional. Baiklah anak-anak, kita materi computer thinking atau berpikir komputasional. Pada bab kali ini, kompetensi dasar KD yang akan kita pelajari adalah computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya atau berpikir komputasional. Selanjutnya 4.4 menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritma. Berpikir komputasional tidak hanya diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ilmu komputer, namun dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti pada bab sebelumnya, kita telah mempelajarinya dengan teknik berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah bagaimana caranya kita mampu menggunakan teknik berpikir secara komputasi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang kita temukan. Artinya, kita diminta untuk menggunakan akal dan pikiran secara logis atau masuk akal, sehingga masalah tersebut mendapatkan sebuah solusi atau dapat dipecahkan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif. Berpikir komputasional tidak selamanya berkaitan dengan penggunaan komputer. Teknik berpikir komputasional sering kita lakukan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kemarin kita telah membicarakan mengenai bagaimana
cara mengupas atau mengolah kentang menjadi sebuah makanan. Nah, di dalam KD ini berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Ya, kita titik beratkan ke persoalan komputasi yang mengandung struktur graf atau jejaring, pola sederhana dan algoritma yang nantinya akan kita pelajari satu persatu. Tahapan berpikir komputasional. Tahapan yang dilakukan dalam proses berpikir komputasional dapat dilihat berdasarkan bagan pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah sensing problem. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah solusi atau pemecahan masalah, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah. Caranya dengan mengenali dan melakukan proses klarifikasi masalah yang ditemukan. Kemudian merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai, mengumpulkan dan mengatur setiap data yang ada. Bagian yang kedua yaitu definisi problem. Pada tahap ini, kita menentukan masalah yang ada dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan secara lengkap dan efektif. Kemudian memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil lagi dan mudah untuk dijadikan solusi. Melakukan analisis beberapa solusi yang menjadi pilihan untuk memecahkan masalah dan melakukan identifikasi dengan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai sebuah tujuan. Pada tahapan yang ketiga adalah solution. Pada tahapan ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai masalah solusi yang digunakan, yaitu dengan cara memutuskan pilihan yang mungkin dan tindakan yang harus dilakukan, mengetahui seberapa banyak informasi yang ada yang digunakan untuk menghasilkan sebuah keputusan dari beberapa alternatif pilihan. Selanjutnya, yang keempat adalah implementing solution. Pada tahapan yang keempat adalah menerapkan tindakan dan solusi yang sesuai. Pada tahapan berpikir komputasional yang kelima atau terakhir adalah evaluating outcome, di mana pada tahapan kelima adalah pemantauan hasil dari tindakan dan pilihan yang telah dijadikan solusi pemecahan masalah. Teknik dasar berpikir komputasi. Ada 4 bagian dalam teknik dasar berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir adalah desain algoritma. Dekomposisi, kemampuan memecahkan data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya dalam masalah ada beberapa bagian-bagian yang lebih kecil. Dekomposisi, kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya
memecah drive atau direktori dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, file dan direktori berdasarkan filenya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan menyajikan data. Misalnya, mengenali pola file dokumen, file system, file execution, atau struktur data atau file. Abstraksi. Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program file, file data atau dokumen di folder My Document, dan file pendukung di drive atau direktori terpisah. Selanjutnya adalah design algoritma, yaitu dengan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, bagaimana langkah mencari file-file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Demikian materi pada pagi hari ini. Ibu bisa menyimpulkan kemampuan berpikir untuk menghasilkan ide kreatif saat ini sangat dibutuhkan. Kemampuan berpikir ini erat kaitannya dengan tingkat literasi digital siswa, sehingga siswa di kemudian hari dituntut untuk memiliki kemampuan analisis tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsep berpikir secara komputasi yang dapat membantu siswa untuk menganalisa suatu permasalahan yang sangat kompleks. Computer thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif seperti ilmuwan komputer. Baiklah, demikian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu pesan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Tetap semangat, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.